Pasien nomor 4 yang sedang dalam pengawasan medis dan memerlukan perawatan khusus segera karena kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian ekstra. Buka celanamu dan berbaring di tempat tidur. Kenapa harus buka celana? Untuk periksa kebutaan wajah. Sangat menolak. Hei, Tuan Yu, ini klinik pria. Saya cuma pemeriksa. Klinik pria, bukan klinik psikologi. Halo. Nenek. Yu Yang Cheng, berapa umur? Jika BLM 30 tahun, belum menikah, jangan harap bisa mewarisi Yukru. Ya, jangan pulang malam ini. Kakak iparmu ingin pergi dari rumah. Nenek, tenang saja. Hari ini saya akan cari seseorang untuk menikah dengan saya. Oh, tenang saja, Nenek. Saya tutup telepon dulu ya. Ada urusan. Baiklah. Tuan Yu, Anda ingin menikah kilat? Bagaimana kalau saya? Tunggu sebentar. Jika saya menikah dengan Anda, saya bisa siap sedia merawat Anda. Tidak, kamu. Pak, Yu, kamu tidak ingin orang tahu penyakitmu. Jika kita menikah, kita saling mengenal dengan baik. Lagi pula, saya bisa merawatmu. Tahu siapa saya? Ya tahu, enggak tahu. Kenapa? Apakah kamu seorang buronan terkenal? Gadis kecil ini tampak seperti sangat penakut. Tapi tidak disangka, dia berani menikah denganku tanpa mengenalku. Kalau kamu ingin menikah denganku, apa kebutuhanmu? Saya perlu pindah dari rumah. Saya tidak punya uang sewa rumah. Jadi, bolehkah saya? Ternyata kamu hanya seorang wanita matre. Baiklah. 다음 생일이 알바06. Halo Nenek. Mulai sekarang saya tidak akan kembali tinggal di sana. Jaga hubungan dengan kakak ipar. Jangan bertengkar karena saya. Saya nikah hari ini. Setelah kamu kembali ke negara, saya akan mengumumkan ini ke Dewan Direksi. Periksa latar belakang wanita ini. Ini Pak Yu. Mau ke mana nanti? Klub bisnis. Lihat departemen andrologi kita. Kamu satu-satunya yang berpendidikan tinggi dan muda. Acara pemasaran uang kamu yang cocok pergi. Segeralah pergi ya kali ini. Kamu dapat investasi. One Corporation, saya akan memberikan bonus akhir tahun 5 juta. Jangan pikirkan lagi. Segera pergi. Direktur, segera berangkat. Bukankah acara promosi? Kenapa di tempat Dr. Kia? Ajo. Duduk. Tidak menyangka DR Chow masih begitu muda. Mas Wang, Anda juga merupakan orang muda yang sukses. Lihatlah proposal promosi ini. DR Chow, jangan terburu-buru. Saya suka tipemu. Asalkan Anda menurut, saya bisa tanda tangan sekarang. Mr. Wang, tolong jaga sikap Anda. Jangan bermain taktik tarik ulur denganku, gadis manis. Jangan sentuh aku. Sayang, berhenti di situ.
Kenapa tiba-tiba bisa melihat wajahnya? Sebelum bercermin, aku tidak bisa melihat wajahku. Apakah prosopagnosia aku sembuh? Mr. Yo, ternyata Anda... Sayang, sudah sampai tempat ini. Kenapa masih berpura-pura? Ya siapa? Investor. Tahu aku investor? Kenapa tidak layani? Kalau tidak, kerjasama selesai. Kamu siapa sebenarnya? Apa yang kamu ingin dari saya? Ikuti aku. Tuan Wang, yang merupakan pewaris grup Wang, memiliki peran penting dalam pengembangan dan kelangsungan usaha keluarga tersebut, terutama dalam mengarahkan strategi bisnis dan menjaga reputasi perusahaan di pasar. Kamu melukainya? Dia tidak akan membalas dendam, kan? Oh, khawatir aku. Aku khawatir kamu terlalu impulsif. Aku takut dia balas dendam padamu. Tidak apa-apa. Aku tidak takut padanya. Sejak kecil aku punya prosopagnosia, tidak mungkin tiba-tiba sembuh. Aku minta Xiaolin, antarmu pulang dulu. Lalu, bagaimana denganmu? Kamu melukainya? Aku takut dia buat masalahmu. Jangan naik, oke? Baik, kalau begitu, aku tidak akan kembali. Xiaolin, aku pergi dulu. Tidak dapat pelanggan, pasti akan dimarahi oleh Xiaohua lagi. Tidak akan. Apa? Apa? Tak apa, pergi. Wah, bukankah ini wanita bergelar doktor? Gagal investasi. Marah Tuan Wang. Masih berani kerja ya? Saya... Direktur, saya sangat menyesal sekali mengganggu. Kemarin saya membuat marah Tuan Wang. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Anak bodoh. Tuan Wang, pagi ini langsung transfer dana tanpa perlu kontrak. Kamu bekerja bagus. Apa? Tadi malam Tuan Yu memukul Tuan Wang. Tuan Wang itu pewaris grup Wang. Apakah Tuan Yu juga orang penting? Iya. Simon, jangan memandang rendah orang lain. Belajar dari Anya. Anya, kamu sangat hebat. Pantas saja, pagi ini semua peralatan rumah sakit kita telah diganti dengan versi terbaru. Chuang Wang, playboy. Siapa tahu jualan Anya dapat investasi. Anya, bagaimana kau melakukannya? Saya Tidak punya jawaban kan? Mendapat investasi Wang Group, jangan sombong. Saya dengar, Yushi juga akan adakan konferensi investasi besok. Berani, dapatkan investasi Yushi. Yushi Group adalah perusahaan publik bernilai triliunan. Yushi Group tidak pernah berinvestasi dalam proyek medis. Saya rasa itu sulit. Jika tidak dapat investasi Yushi, itu menunjukkan dana kali ini memang hasil dari tidur bersama Tuan Wang. Saya tidak. Kemudian coba dapatkan investasi dari Yushi Group. Jika direktur membutuhkan, saya bisa. Benarkah, Anya? Jika bisa dapat investasi, Yushi, rumah sakit kita bisa diperluas tahun ini. Saya akan mencoba. Tetapi direktur, jika saya berhasil mendapatkan investasi dari UC Group, saya ingin Putri Xiao Simon minta maaf kepadaku di depan umum. Jika kamu bisa dapat investasi U Group, aku akan meminta maaf padamu lewat siaran. Tunggu saja. Nama bos U Group adalah... Mengapa tidak ketemu? Sangat misterius. Direktur Yu Zhong, paman dari Yu Zhong. Pemegang saham Yu Baxu. Tuan Yu, Anda kembali? Saya buat makan malam di restoran. Jika suka, makan. Jangan panggil Tuan Yu. Jangan berongkap saat temu nenek. Baik. Suamiku. Anda sedang mencari informasi tentang U Group. Besok saya pergi U Group promosi. Jadi saya cari info. Wanita licik ini menebak identitas saya. Sudah menguji saya. Tuan Yu, Anda tidak makan malam? Tidak. Halo, Xiao Lin. Besok rumah sakit Xiaohua datang bekerja sama Yushi. Jangan lewat. Iya. Kandidat untuk kerjasama ke sini. Apakah kamu dari rumah sakit Xiaohua? Saya dari rumah sakit Xiaohua.
Rumah sakit Syahwa dilarang ikut Zhoushan. Ya balik. Kenapa? Saya datang duluan. Tidak ada alasan. Cepat pergi. Saya ingin pergi. Lupakan. Perusahaan besar seperti U Group menganggap diri hebat itu wajar. Dia ternyata sudah menikah. Jika kemudian memiliki anak, Yu jadi daging dalam panci dirinya. Apa? Dia menderita. Sobat manusia, yakin. Baik, berita ini datang tepat waktu. Besok, rapat pemegang saham. Lihat saya, tariknya dari kursi presiden. Dia berbicara tentang Yu Chou, terduga penyandang prosopagnosia, mengelola perusahaan besar ini. Oh begitu. Segera beli seragam kerja yang serupa. Hapus, tanda, mengenal. Segera. Hello you, CEO. Jika Anda mau berinvestasi dalam proyek medis, kita bisa buat situasi untung bagi kedua belah pihak. Untung dua pihak. Kapan kamu kembali? Kamu berjalan tanpa suara. Kamu terlalu serius. Sudah makan? Kalau belum, panas. Tidak perlu. Kenapa kamu masih ngelihat data U Group? Karena aku sangat membutuhkan investasi U Group untuk membuktikan diriku. Selain itu, aku pikir pemilik U Group juga cukup butuh rumah sakit kita. Maksudnya? Rahasia. Aku beritahu kamu, pemilik U Group. Menderita prosopagnosia. Bagaimana kamu tahu? Itu hanya kamu, apalagi kamu tahu. Semua ini aku dengar di tangga hari ini. Seseorang mengatakan akan mengungkapkan penyakit Tuan Yu di rapat pemegang saham besok. Dia ingin turunkan dia dari posisi presiden. Turunkan aku. Apakah mungkin itu paman aku yang ambisius? Tuan Yu, bermarga Yu. Kamu juga bermarga Yu. Apakah mungkin itu kamu bukan aku? Kalau bukan, ya sudah bukan. Kenapa begitu keras? Kamu bikin aku kaget. Aku adalah asisten Tuan Yu. Oh, benar. Informasi ini sangat berarti. Kamu mau menarik investasi untuk rumah sakit kamu kan? Maka besok kamu datang lagi ke kantor Yu. Saya minta Tuan Yu. Benarkah? Benar. Terima kasih, Tuan Yu. Bisa melihat dengan jelas lagi. Prosopagnosia aku pulih karena berkontak dengannya. Aku harus cari waktu ke rumah sakit lagi. Tuan Yu. Oh, tidak. Suamiku, kali ini kamu benar-benar sangat membantu. Jika besok aku mendapatkan investasi dari grup Yu, aku akan traktir kamu makan. Tidak perlu. Tidak usah. Nona Qiao, silakan ke sini. Tuan Yu, kenapa dia duduk di kursi utama? Nona Qiao, silakan ke sini. Oh, Mari saya lihat, Dr. Qiao. Proposal investasi Anda ini benar-benar sangat baik. Pasti akan sangat disukai oleh Pak Yu. Tunggu sebentar, saya angkat telepon. Long, Nona Baishu. Dengar kakak saya invest rumah sakit. Saya tidak setuju. Saya yang bisa obat penyakit kakak. Tidak ada orang boleh dekat kakak. Baik, tunggu. Tenang, saya urus. Proposal investasi Anda ini tidak cocok. Anda tidak memahami grup. Bagaimana? Gunanya? Ayo pergi. Ayo, pergi. Ayo, pergi. Ailo, Nona Bai, Ishui. Sudah dibereskan. Percayakan ini pada saya. Pak Yu, semua name tag pemegang saham hilang. Apa? Ternyata niat baik pamanku adalah untuk ini. Untungnya saya sulit mengenali wajah. Saya sudah terbiasa mengenali orang melalui bentuk tubuh, gaya rambut, dan pakaian. Keponakan baikku, lihatlah seragam kerja baru yang aku pilih untuk mereka. Terkesan energik, bukan? Jangan berdiri, jangan tegang. Silakan duduk. Jangan tegang, duduk dulu.
Hari ini saya mengumpulkan kalian untuk mengumumkan sesuatu. Saya akan segera menikah. Nenek saya akan kembali dari luar negeri. Lalu akan menyerahkan Yoshi kepada saya untuk dikelola. Akhirnya Nyonya Tua Yu merasa tenang menyerahkan grup Yu kepada Anda. Ya, Presiden Yu dan Nyonya kecil perlu punya anak lagi. Agar grup Yu punya penerus. Pernikahan kabar baik. Benar. Tunggu dulu. Sebenarnya, grup kita memiliki resiko besar yang tersembunyi. Presiden Yu, apakah Anda tidak berencana memberitahu para pemegang saham? Risiko apa? Saya tidak tahu. Presiden Yu menderita prosopagnosia. Artinya, dia tak kenal wajah pemegang saham. Saya tidak yakin orang itu jadi presiden perusahaan. Jika ini benar, orang lain tak percaya atau bekerja sama dengan kita. Ya, Kusop, apakah yang Anda katakan benar? Benar atau tidak? Bukankah itu mudah dibuktikan? Presiden Yu, lihat para hadirin. Siapa yang merupakan kepala Departemen Pemasaran? Ternyata Tuan Yu benar-benar sakit. Orang seperti ini bisa mengelola perusahaan kita dengan baik. Bukankah penanggung jawab bilang saya tidak serius memahami Yu Group? Apakah saya perlu masuk sekarang untuk menunjukkan kepada Tuan Yu pemahaman saya tentang Yu Group? Tuan Yu, Anda benar-benar nggak tahu siapa manajer Departemen Pasar, kan? Cowokannya maju. Jika benar-benar bisa membantu Tuan Yu keluar dari situasi sulit, dia pasti mau berinvestasi di Shelfa. Pemegang saham yang berbicara. Barusan, Anda adalah manajer Departemen Pasar. Zhao Xin, saya tidak salah kan? Suami. Kamu adalah kepala pemasaran Zhao Xin. Saya benar kan? Saya sudah bilang ke Xiaolin untuk tidak merekrut asisten lagi, bukan? Suami. Syawanya. Kenapa tadi kamu duduk di kursi Bayu? Kamu siapa? Tidak lihat, kami sedang rapat. Dia adalah asisten baru yang saya rekrut. Kalau tidak ada hal lain, akhiri rapat dulu. Jangan buru-buru pergi, Bayu. Penyakitmu harus dijelaskan kepada semua orang, kan? Saya adalah dokter dari rumah sakit Xiaohua. Saya bisa bertanggung jawab mengatakan Pak Yu tidak punya penyakit yang mengganggu pekerjaan. Tapi apakah kamu berpikir siapa yang menyebarkan privasi pasien? Jangan dimanfaatkan, jangan hitung uang untuk mereka. Kamu pintar berdebat. Tidak perlu mempermasalahkan dengan perempuan. Kalau begitu, tidak ada masalah kan? Kalau tidak ada masalah, semua bisa bubar. Silakan. Keponakan bayiku, manusia tidak selalu seberuntung ini. Ternyata Anda benar-benar adalah direktur Yu. Apakah dia berpura-pura tidak tahu atau dia benar-benar tidak mengenal saya? Saya bukan direktur Yo. Saya hanya pengganti direktur Yo. Pengganti benar. Karena orang kaya itu takut mati. Jadi biasanya tidak muncul gitu. Cari pengganti. Oh, ternyata begitu. Anak bodoh ini sangat mudah ditipu. Oh ya, apakah kamu ada rencana nanti? Meskipun tidak berhasil menarik investasi hari ini, saya berterima kasih Anda memberi kesempatan lagi. Tidak berhasil. Tidak mungkin. Orang yang bertanggung jawab itu bilang, saya sama sekali tidak memahami grup Yu. Saya akan menjawab telepon dulu. Halo, kau Anya, kau pengkhianat. Siapa yang mengizinkan kamu pergi diam? Diam. Siapa yang izin kamu kabur? Kakak ipar, aku tahu tinggal di rumah sudah merepotkanmu dan kakakku. Kalau tahu begitu, cepat transfer uang ke aku. Mana gaji bulan ini? Dia bukan matre. Uang habis. Kakak ipar, aku tinggal luar butuh uang. Wah, kamu lucu. Berani menyembunyikan gaji. Aku ke rumah sakitmu. Biar kamu tahu, kamu tak punya hati nurani. Aku akan ke sana sekarang. Kakak ipar. Sayang, malam nanti pulang cerita. Sekarang aku ke rumah sakit. Jangan pergi dulu. Menurutku, kondisi emosimu sekarang tidak stabil. Bahaya kalau pergi sendirian. Aku akan menemanimu. Kakak ipar. Kamu akhirnya pulang, kamu tidak tahu betapa lama kami menunggumu. Kalian, izinkan aku memperkenalkan. Ini Tuan Fang. Dia calon pasangan yang aku kenalkan. Saya beritahu, keluarga Tuan Fang itu sangat kaya. Kalau kamu menikah dengannya, kamu tidak perlu bekerja lagi. Ya, kulitmu halus sekali. Kalau dicubit, mungkin keluar air. Saya sudah menikah.
Menikah? Menikah apa? Kamu tahu di mana buku keluarga? Lagi pula, dokter spesialis pria tidak menjaga diri. Pria, mana mau kamu? Suami saya ada di lantai bawah. Tidak masalah kan? Berpura-pura jadi pasangan selalu lebih seru. Kalian. Tiga! Anya sudah di atas begitu lama. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Halo, Tuan Yung. Halo, halo. Dengar gejala prosopag manusia Anda pulih? Apa perlu naik lagi untuk pemeriksaan? Baik, lakukan. Obat ini bekerja begitu cepat. Ini adalah obat khusus. Terima kasih. Kita sekarang keluarga besar. Mahar pasti tidak akan kurang. Selama Tuan Feng suka, sering-seringlah bermain ke rumah. Baik, orang saya bawa dulu. Lain kali saya bawa hadiah nikah. Berkunjung. Ketika Anda berinteraksi dengan wanita, tiba-tiba bisa melihat wajahnya. Ya, tapi hanya sebentar. Dari deskripsi Anda, meskipun pemulihan sementara, mungkin terkait dengan adrenalin Anda yang meningkat. Adrenalin. Sederhananya, saat Anda berinteraksi dengannya, denyut jantung Anda meningkat, tekanan darah naik. Dokter, apakah ini berarti prosopagnosia saya bisa sembuh? Sulit untuk mengatakan. Saya sarankan Anda melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya akan buatkan daftar pemeriksaannya dulu. Baik, silakan lakukan pemeriksaan. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Bagaimana mungkin ada pasien di departemen psikologi yang sakit parah hingga tidak bisa berjalan? Permisi, bukankah ini klinik psikologi? Saya lihat pasien dipapah keluar. Beberapa gangguan psikologis menyebabkan reaksi somatisasi. Oh, di lantai berapa pemeriksaan? Pemeriksaannya di lantai 5. Naik lift dari sana. Baik, terima kasih. Saya bantu menopang jika perlu. Tolong. Saya bisa sendiri. Istri saya sering sakit. Nanti baik, biar saya antar harian ke lift. Tolong saya. Saya salah. Jangan ribut. Pulang. Urusan rumah denganmu. Saya tidak kenal dia. Sayang, pulang. Meskipun harus menjual semua harta, saya tetap akan mengobatkan penyakitmu. Bukan, dia bukan suami saya. Suami saya ada di... Suster, istri saya kambuh. Pikirannya jadi tidak normal. Silakan kembali bekerja dulu. Jangan sampai terluka. Dokter, baik. Coba, Anda lihat dulu. Silakan duduk. Penyakit Anda memang mungkin bisa sembuh. Begitu ya? Apa yang harus saya lakukan? Coba lebih sering berinteraksi dengan wanita itu. Stimulasikan otak Anda lebih banyak. Baik. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Mengapa Joanne tidak jawab telepon? Tunggu sebentar. Wanita ini sepertinya kurang sadar. Kamu tidak bisa bawa dia. Dia istri saya. Jangan ikut campur. Saya lapor polisi. Kenapa lapor polisi? Saya sakiti istri saya. Tapi dia terus melawan. Suami, dengar. Dia panggil saya suami. Tapi kita jangan ikut campur. Suami yang saya cintai dan selalu menemani dalam kehidupanku. Anya, kamu baik-baik saja. Siapa kamu? Saya suaminya. Siapa kamu? Anya. Suami. Anya, jangan takut. Jangan tinggalkan saya. Apa?
Hati! Hati! Ya, kakak. Kamu sudah bangun. Kemari. Di mana Yu Yanchen? Dia ada di kamar VIP sebelah. Dia yang kamu ceritakan. Suami pernikahan kilatmu. Soal ini, kakak iparmu sudah menceritakannya padaku. Kakakmu mencari pasangan menikah yang lebih cocok. Kak, kemarin kakak ipar memberiku obat. Hampir saja aku dibawa orang lain. Kalau Yu Yanchen tidak muncul tepat waktu, sekarang mungkin kau sedang mengurus jenazahku. Kamu tidak demam? Ngomong apa sih? Kak, kamu tidak tahu. Kakak ipar cari pasangan untukku. Dia dapat mahar dari mereka. Mau menjualku. Tutup mulut! Kamu sekarang benar-benar semakin keterlaluan. Menikah, kamu fitnah kakak ipar. Kakak, apakah aku memfitnah dia? Kamu tanya sendiri dia. Pasti tahu. Aku lihat Yu Yanchen. Kamu! Yaya! Yaya! Kamu siapa? Mau ngapain? Aku anggota keluarganya. Bagaimana kondisinya? Keluarga? Kamu terlambat. Dia sudah pergi. Pergi. Maksudnya apa? Beberapa menit lalu, dia meninggal. Dibawa ke kamar jenazah. Tidak mungkin. Dia terluka di rumah sakit tadi. Kalian tidak menyelamatkannya? Sayang, bangunlah, sayang. Kata-katamu kemarin belum sempat aku dengar. Bisa ulangi lagi? Sayang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Yuancheng, apakah itu kamu? Saya tinggal di sebelah saja. Baru saja mengganti obat. Hah? Kamu masih mau berlutut lama? Benar-benar bodoh. Bisa jalan. Kalau bisa jalan tinggal di ruang saya. Bisa jalan. Nenek, kami sudah pulang. Nenek, ini adalah Anya, cucu menantu Anda. Baik, baik. Gadis ini kelihatan ramah. Kalian ngobrol dulu. Aku ambil air minum obat. Biar aku saja yang pergi. Betapa baiknya anak itu. Yanchun. Hargai dia dengan baik. Bodoh kecil lah. Hahaha. Airnya tas hangat. Cepat minum obat. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Ke sini. Lebih dekat. Aku tidak akan memakanmu. Kamu nggak merasa apa-apa? Sedikit pun tidak merasa. Menyakiti aku saja sudah cukup. Tapi berani menyakiti kamu juga. Sekarang aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan hukum di masyarakat kita. Aku akan menelpon dulu. Yanchun bilang dia asisten Jimeyu dari grup U. Iya, menurutku dia setiap hari cukup sibuk. Anya, kamu benar-benar lucu. Mudah sekali dibohongi. Yanchun baik sama kamu nggak? Tuan Yu itu orangnya baik dan juga sangat baik padaku. Anya, kamu nggak merasa Yanchun itu dingin banget? Dia belum pernah pacaran, polos banget. Dia cuma baik ke orang yang dia sukai. Semua beres-beres, sayap-sayap, pulang rumah sakit. Aku mau pulang mandi dulu. Sekarang kamu bisa kena air nggak? Enggak. Jadi, kamu harus bantu aku. Jalan ya, Nenek. Yuk, itu. Nanti selesai, tolong siapkan air panas untukku. Ini kayaknya nggak bagus deh. Apa yang salah? Lukaku ini karena kamu. Kamu harus tanggung jawab. Saya tidak gugup.
kamu sudah melihat cukup belum? Oh. Oh. Sayang sekali, kurang baik. Apa yang kamu katakan? Saya tidak bisa. Saya bilang ke kamu, saya memang tidak mampu. Karena saya punya masalah kesehatan pria kan. Dokter Xiao, tolong obati saya. Saya akan membuka pintu dulu. Kamu pengurus rumah tangga yang diundang oleh Kak Yunchan kan? Bantu saya bawa koper ke dalam. Kak Yunchan, saya kembali. Apakah kamu merindukan saya? Kak Yunchan, aku pulang. Apakah kamu merindukanku? Kenapa kamu pulang, Baize? Baju? Ada Yunchan? You baju? Terkejut? Aku kembali setelah belajar. Kak Yunchan, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Kita bersama sekarang. Bolehkah aku mengobatimu? Seingatku, mereka bukan saudara kandung. Kenapa adik bicara hangat dengan kakaknya? Baizu, tidak perlu itu. Kamu sekarang sudah dewasa. Lagi pula, aku sudah menikah. Kamu harus memperhatikan cara bicaramu. Kamu sudah menikah? Aku tidak percaya. Sebelumnya, bukankah kamu tidak berani menikah karena penyakitmu? Ini Joannya, istriku sekaligus kakak iparmu. Kakak Yunchan, kamu tidak tidur sekamar dengan dia kan? Aku sibuk kerja akhir-akhir ini. Takut mengganggu tidur kakak ipar, jadi aku tidur di sini. Kakak Yunchan, aku lelah dan lapar. Ada makanan? Ada masakan yang kubuat di dapur. Saat di luar negeri aku makan sendirian. Sangat sepi. Kak Yunchan makan temannya aku, ya? Makanan di rumah sudah dingin. Ya, suruh kakak ipar bantu panaskan saja. Lagi pula, kakak ipar kelihatannya sangat telaten. Baik, aku akan memanaskan makanan untuk kalian. Ayo. Kak Yunchan, aku ingat kamu suka makan makanan barat. Kok ini semuanya masakan Cina? Ternyata dia sama sekali tidak suka makanan Cina. Apakah dia sebelumnya memaksa? Aduh, apa bicaramu? Masakan kakak iparmu sangat enak. Cobalah dulu. Tapi ini tanpa sayuran impor, hanya ada sayuran lokal. Nutrisi hilang. Aku perhatikan kamu semakin kasar. Siapa yang mengajarimu di luar? Orang lain sudah masak untukmu. Bukannya berterima kasih, malah banyak mengeluh. Kakak Yunchan, kamu marahku. Kamu bilang kamu paling mencintaiku, bukan? Kutegaskan, besok pagi aku akan menyuruh Xiaolin mengantarmu ke apartemen untuk tinggal. Kak Yunchan, kamu tidak mau aku lagi. Anya, izinkan aku menjelaskan. Tidak masalah. Jangan jelaskan padaku. Kita menikah. Kontrak. Saya bawa barangnya masuk. Kamu baru keluar rumah sakit. Istirahat lebih awal. Bukan Anya. Bukan dengannya. Anya. Menyusahkan kamu banget, Kak. Tidak repot. Kalau butuh, bilang ke kakakmu. Tidak akan kekurangan. Kak Yunchan bilang dia paling mencintaiku. Di rumah ini, selalu ada tempat untukku. Oh, kakak, kamu kuat banget. Biasanya di rumah, kamu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Buang. Benar, Buang keluarga Yu mendapat perhatian khusus. Mereka sudah melayani aku dan Kak Yunchan sejak kecil. Ya, aku belum lihat keluarga kamu dan kakakmu cukup baik. Wanita ini kenapa kelihatannya tidak tahu siapa Kak Yunchan?
Apakah Kayan John sama sekali tidak memberitahunya? Keluarga Yu adalah keluarga miliarder. Kakak ipar, bagaimana kamu dan abangku bertemu? Dia bisa dibilang pasienku. Kamu dokter, jadi kamu tahu penyakitnya? Saya tahu, tidak mungkin. Tahun ketika orang tua Yan Chen meninggal dalam kecelakaan mobil, dia menderita prosopagnosia demi hak waris keluarga Yu. Dia selalu menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana bisa menikahi wanita yang tahu kelemahannya? Anya. Ada apa, suamiku? Kakak ipar, jangan. Kamu tidak apa-apa kan? Paizu. Ada urusan? Baju? Bukan aku yang mendorongnya. Segera telepon dan panggil ambulans. Pak Zu, antar dia ke rumah sakit dulu. Ayo. Yuan Zhen bahkan tidak melihatku. Dia tidak berpikir aku yang mendorong adiknya kan? Tidak, tolongnya. Nyonya, wilayah ini sudah dijaga ketat. Bukan, aku. Sudahlah. Bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja, karena aku datang berobat. Kiawanya, aku ingin bertanya padamu. Keponakanku yang tercinta sebenarnya sakit apa? Saya peduli. Dia... Itu privasi pasien. Aku tidak bisa kasih tahu. Hah? Kamu benar-benar anak yang baik. Bagaimana kalau kita bertukar rahasia? Aku beritahu kamu soal dia. Dan juga Shu. Beritahu aku penyakitnya gimana. Aku tidak tertarik. Aduh. Jangan bilang tidak, tetapi di hati. Ya, kamu tidak penasaran bagaimana Yubashu memfitnahmu? Bagaimana kamu tahu dia memfitnahku? Karena metode ini, dia sudah menggunakannya lebih dari sekali. Waktu kecil, seorang gadis hanya menatap Yu Yancheng lebih lama. Dibuat buta oleh Yubashu. Keluarga Yu kami tidak ada orang baik. Daripada membantu Yu Yancheng merebut kekuasaan, lebih baik bantu saya. Setidaknya aman di dekat saya. Kamu... Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak paham. Halo, kamu sudah di rumah sakit? Iya, saya tadi lewat ruanganmu. Lihat, lampu menyala. Takut Nona Baisho masalah. Jadi ikut. Bagaimana keadaannya sekarang? Kakaknya patah betis. Obat biusnya belum habis. Oh, Dia jatuh. Tidak ada hubungannya dengan saya. tenang saja. Nanti saya sendiri yang akan bertanya padanya. Dia tidak percaya kamu. Kamu simpan rahasia. Kamu bersama siapa? Tidak ada siapa-siapa. Akan menjemputmu sebentar lagi. Tidak perlu. Lebih baik kamu jaga adikmu. Aku bisa pulang sendiri. Joanna, kamu tidak butuh aku menjemput kan? Takut aku jemput. Kamu sebenarnya bersama siapa? Apa? Salah bersama saya? Bukankah kamu juga bersama wanita lain? Kembalikan ke saya. Kembalikan ponsel padanya. Apa? Tuan Yu yang berkuasa atas segalanya. Aduh, dokterku, berikut siapa? Tuan. Yo. Tunggu, aku tak tahu. Mengapa kamu ambil ponselku? Apa salahnya berbicara? Beberapa kata dengan keponakan saya. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu sini? Saya periksa. Keluar dari sini. Kamu mau keluar atau tidak? Ah, baik. Saya pergi. Hei, Dokter Kiao. Saya pergi ya. Kenapa dia ada di sini? Saya tiba rumah sakit, dia sudah di ruang konsultasi. Saya beritahu, dia bukan orang baik. Jauhi dia. Tenang saja. Saya tidak akan bocorkan kondisimu kepada siapapun. Lagi pula, saya tidak tahu kamu sakit apa. Apakah disfungsi ereksi atau prosopagnosia? Tuan Yu? Anja, saya menipu kamu. Minta maaf. Nanti kita jelaskan di rumah. Oke? Sungguh susah, Presiden miliarder menemani saya bermain rumah-rumahan. Bukan seperti itu, Anya. Menikah denganmu. Tolong saya. Terima kasih. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan singkat. Bagaimana kalau begini? Saya alihkan rumah kita kepadamu. Keuntungan Yu baru-baru ini dihitung sebagai harta pernikahan. Saya transfer ke kamu. Kamu lihat. Bagaimana menurutmu? Apa ini? Apa ini dianggap sebagai belas kasihan darimu? Yu Yanchen, saya bukan pengemis. Jika kamu merasa tinggal di rumahmu membuat saya untung, saya bisa segera pindah sekarang. Tenang, segera saya kembali ke Mas Bara. Jangan, Anya. Bukan itu maksud saya.
Awalnya pernikahan saya denganmu memang sebuah kesalahan. Jika saya tahu fungsi fisiologis Anda tidak bermasalah, saya tidak menikah dengan Anda. Dan selama kita menikah, Anda tidak pernah percaya kepada saya. Yu Yancheng, mari kita bercerai. Saya segera tulis perjanjian perceraian. Tidak. Tidak, saya tidak ingin bercerai dengan Anda. Kita tidak bisa bercerai. Apa Anda sebenarnya Tuan Yuan Cheng yang saya telah sangat antusias tunggu untuk bertemu selama ini? Adik Anda, Nona Yubashu, sudah sadar. Baik, saya mengerti. Anya, bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Bagaimana? Tuan Yu, Anda harus kembali menemui Nona Baishu. Kamu sebaiknya kembali menemui Nona Baishu. Baik, aku akan menemuinya. Aku berharap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Penipu. Sudahlah, toh sejak awal ini sudah salah. Anya, ada apa ini? Mengapa masih membawa koper? Nenek, kenapa nenek datang? Nenek, silakan duduk dulu. Menangis. Anak itu, Yanchun, mengganggumu. Tidak. Lalu, ada apa? Anak Yancheng itu... Nenek, kemarin Nona Baishu jatuh dari tangga ini. Dia mengantar Nona Baishu ke rumah sakit. Wanita buruk itu kembali ke negara ini. Kenapa dia ada di rumahmu dan Yanchun? Wanita buruk. Awalnya, orang tua Yanchun ingin mengadopsinya. Aku tak mau. Anda tinggal dengan pasangan pengantin baru. Nenek, aku terlalu malu untuk mengganggumu. Wanita jahat ini berkulit tebal. Jangan takut. Hanya nenek memanggil tembakan untukmu. Usir dia. Nenek, minum air dulu. Dan jatuh dari tangga. Dia lebih baik jatuh vegetatif. Pikirannya itu hanya menteri api, otak elm tidak bisa melihat. Anya, jangan khawatir. Yanchun benar-benar menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Tidak apa-apa, Nenek. Saya tidak keberatan itu. Saya sudah menulis perjanjian perceraian. Apa itu? Anya, cerai Yanchun. Nenek, aku sudah tahu identitas Tuan Yu. Aku tidak sebanding dengannya. Dia bilang, kamu tidak cocok dengannya. Tidak, aku hanya merasa tidak ingin menghalanginya. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ajukan cerai dengan Yanchun. Kamu malah memberi kesempatan kepada wanita jahat itu. Baishu peduli, Tuan Yu, dia juga tahu kesukaan Tuan Yu dan punya banyak topik pembicaraan yang sama dengan Tuan Yu. Aduh, dia sengaja menunjukkan itu kepadamu. Tidak tahu malu? Merebut pria beristri. Lalu Yanchun, anak nakal. Bahkan anjing tahu makan kotoran segar, tapi dia memilih yang busuk. Anya tersenyum, kita berhenti menangis. Ya, jangan bicara cerai lagi. Aduh, jantung nenek lemah. Nenek, sakit jantungmu. Ambil obat. Aku balik ke rumah tua. Minum obat. Ayo pergi. Nenek, saya tidak akan pergi. Aduh. Nenek, kamu baik. Aduh, saya masih sedikit tidak enak badan sekarang. Ayo, ikut saya kembali ke rumah lama. Ayo. Baik, saya ikut kamu. Halo Tuan Yu. Nyonya telah dibawa pergi oleh Nyonya tua. Lihat apa yang masih dia butuhkan, Yoshi dia. Kakak, Yancheng. Oke, nanti saya bicara dengan kamu. Jemput saya nanti. Kakak, Yancheng. Jangan bergerak, patah tulang. Kakak ipar tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Saya tidak menyalahkannya. Karena jelas dia bukan yang secara sengaja mendorongmu. Kakak Yancheng. Apakah kamu pikir saya sengaja jatuh dari tangga? Kaki saya sampai patah tulang. Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Kakak Yancheng. Kamu baru kenal dia berapa lama? Dia berani mencelakai saya meski tinggal di rumahmu. Bagaimana jika dia datang demi harta Yu dan membahayakanmu? Yu Beishu, tidak tahu ada kamera di rumah? Apa?
Yanchen, jangan periksa rekaman kamera pengawas. Percayalah sama saya. Semua ini demi kebaikanmu. Perempuan itu miskin dan jelek. Sama sekali tidak pantas untukmu. Tutup mulut. Aku beritahu. Saya tidak ingin mendengar lagi kata-kata seperti itu. Yu Baswe, kalau bukan orang tua saya yang mengorbankan diri untuk melindungimu, saya tidak akan toleransi kamu mencelakai orang lain. Saya tidak melakukannya. Jangan kira orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan. Lebih baik kamu menjaga diri. Kak Yanchen, demi wanita itu, kamu ingin meninggalkan aku. Hei, Paman Zhongzhou, saya atur orang bawa dia ke rumah tua. Setelah selesai, semua informasi yang kamu butuhkan akan saya berikan. Kamu adalah buronan yang dikirim oleh Bashu, bukan? Apa yang dia suruh kamu lakukan, aku tidak peduli. Tapi jika kamu bisa membantuku menangkap Yu Yanchen, ini adalah tambahan yang akan kuberikan padamu. Nyonya besar, Tuan Muda sudah pulang. Dia sendirian. Ya. Dia tahu diri. Nenek. Anya. Bunga. Untukmu. Katakan dengan baik. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Apakah Nona Baiju baik-baik saja? Itu akibat ulahnya sendiri. Aku tahu bukan kamu yang mendorongnya. Baiklah. Tuan Yu, surat cerai sudah aku siapkan. Tanda tangani saat kamu ada waktu. Bicara begitu, Aku sadar identitas Tuan Yu itu kesalahanku. Aku terlalu minta. jika kamu ingin merendahkan dirimu, aku tidak tahu apa yang harus saya katakan. Pokoknya, perceraian tidak dibahas. Aku kembali tinggal akan ganggu kamu dan Nona Baiju. Xiaoan ya, itu rumah pernikahan kita. Bisakah kamu lihat aku suka kamu? Apakah benar kamu sama sekali tidak merasakannya? Tuan Yu, saat ini aku tidak bisa membedakan mana perkataanmu yang benar atau bohong. Permainan cinta orang kaya seperti kalian, aku tidak bisa mengikuti. Tolong lepaskan aku. Baik. Saya ada urusan. Saya pergi dulu. Jika kamu tidak ingin pulang, tinggal saja di rumah nenek. Bagaimanapun, saya tidak setuju dengan perceraian. Kenapa anak itu pergi? Nenek, Tuan Yu masih ada urusan lain. Saya temani Anda memetik buah ya. Nyonya tua. Ini kunci mobil Yanchun. Dia pergi terburu-buru sampai kehilangan kuncinya. Anya, tolong antarkan padanya. Ini Saya akan cek supnya. Baiklah, saya yang antar. Ini kuncimu. Anya. Hati-hati. Anya, jangan terlalu terburu-buru dan pastikan kamu berhati-hati di sekitar sini. Kamu tidak apa-apa, Anya. Yang sangat penting sekali, kamu tidak mengalami apa-apa sama sekali, Anya. Anya. Siapa? Penyelamat. Shalin, atur jalur. Undang semua. Dokter, ya. Tian, yuk, lepaskan tangan. Pasien perlu operasi darurat. Tian Yu berangkat. Anya. Tian, Yu, cepat. Istirahatlah sebentar. Dr. Yu, bagaimana pasangan saya? Pasien terluka parah.
Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Dokter, saya tidak peduli obat atau alat yang dipakai. Anda harus menyelamatkannya. Saya ingin dia hidup. Tian, dokter ini ahli bedah dahsyat. Dokter, istri saya sedang menjalani operasi di dalam. Selamatkannya! Jika berhasil, syarat apa saya setuju. Tuan Yu bersahabat, Nyonya Yu beruntung. Pastinya semuanya akan berjalan baik. Baik, terima kasih, dokter. Tuan Yu, sebaiknya Anda makan sesuatu dan istirahat sebentar. Kalau Anda terus tidak makan atau minum, tubuh Anda tidak akan kuat. Dokter? Bagaimana? Operasi lancar, Yusuf. Namun, apakah istri Anda bebas bahaya? Masih perlu pengamatan di rumah sakit? Baik, terima kasih. Yusong, sebaiknya Anda istirahat dulu. Selanjutnya, biar saya yang mengawasi. Yanchun, bagaimana kondisi Anya? Kenapa Anda datang? Anak nakal, kabar Villa sudah menyebar. Masih mau sembunyikan dariku? Nyilik, dokter bilang operasi sukses. Namun, sekarang masih perlu pengawasan lebih lanjut. Menderita. Apakah pengemudi yang menyebabkan kecelakaan sudah tertangkap? Nyonya tua, orang itu kabur setelah menabrakkannya. Petugas keamanan tak bisa tahan. Saat ini kami sedang memeriksa rekaman CCTV. Apakah itu kecelakaan atau sengaja? Ada orang sengaja. Dan pasti targetnya adalah saya. Nenek, tenang. Saya pasti menangkap orang jahat itu. Kemudian bawa mereka ke pengadilan. Bagaimana? Berhasil? Saya menabrak dengan mobil. Kamu menabrak seseorang? Bukankah saya memintamu mencari cara yang tidak terlacak? Pengamanan villa ketat, sekitar rumah Yu penuh petugas. Jadi tak bisa mendekat. Bodoh sekali. Mana orangnya? Mati. Saya tidak tahu, tak berani turun lihat. Baiklah, tetap lakukan seperti yang sudah direncanakan. Aku beri uang, kamu sembunyi. Saya mengerti. Ingat, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, kamu harus tahu apa boleh dan tidak boleh. Katakan, kalau tidak. Lupa saja soal pengobatan untuk ayahmu yang hampir sekarat. Tenang, semua saya lakukan. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Bagus, tahu diri. Anya, kamu sudah bangun. Saya jangan bicara dulu. Minum sedikit air untuk melembabkan tenggorokan dulu. Pelan, pelan. Kamu tidak apa-apa. Ada yang tidak nyaman. Saya baik-baik saja. Syukurlah. Apakah kamu Yu Yanchun? Bukan. Matamu terluka atau kepalamu yang terluka? Akan atur pemeriksaan lengkap. Tunggu. Tidak. Saya hanya belum pernah melihat Direktur Yu dalam kondisi seperti ini. Karena siapa ya? Saya lapar. Nenek akan segera datang. Dia membawa sup iga wang ma untukmu. Bagaimana nenek tahu? Nenek tahu, kamu telah menyelamatkan saya. Dia sangat berterima kasih kepadamu. Saya juga. Kamu menyelamatkan saya sekali. Saya juga menyelamatkanmu sekali. Kini kita impas. Saya tidak ingin kita impas. Apa maksudnya? Di antara kita berdua, tidak perlu terlalu jelas bicaranya. Sudahlah, kamu istirahat dulu. Masih pagi. Nanti Mbak Wang akan mengantarkan sup iga kepadamu. Lalu, kamu. Saya tentu menemani kamu di sini. Tapi kamu terlihat sangat lelah. Kalau begitu, lalu bagaimana? Kalau begitu, bagaimana jika saya bersandar kepadamu? Mendekat sedikit ke kamu sebentar. Boleh juga.
Kamu udah bangun? Nenek ada di sini. Jadi, bagaimana jika nenek datang? Apa yang membuatmu megah? Aku takut nenek akan khawatir ketika dia melihatnya. Tidak masalah. Ketika Anda keluar dari ruang operasi, nenek sudah melihat. Apa? Itu. Nenek, bangunkan Anja. Nenek, biarkan nenek melihat. Kurangi berat. Saya minta uang merebus sup buat Anda setiap hari. Jaga kesehatan. Tidak apa, Nenek. Saya anggap ini penurunan berat badan. Omong kosong. Gadis jangan kurus sepanjang hari. Penampilan aslinya cukup cantik. Benar, kan? Ya. Masukkan, Saudara Yanchun, Nenek dan Saudara Ipa. Kakak Ipa, saya tidak berharap Anda mengalami kecelakaan mobil. Aku hanya ingin datang dan melihatmu. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Istri kakak mengalami kecelakaan mobil yang serius. Akan meninggalkan bekas luka. Bekas luka akan kurang menarik. Tidak masalah. Saya tidak peduli. Dengar, ada orang dengan kondisi rentan bekas luka. Luka mereka sembuh lebih lama. Bekas luka bisa tumbuh abnormal. Bekas luka itu terlihat menjijikan seperti lipan. Yo, Bai Shu. Kakak Kenshin, saya punya teman di barat yang ahli kecantikan. Kalau saya rekomendasikan untuk istrimu? Terima kasih, Nona Bashu. Tapi saya benar-benar tidak membutuhkannya. Saya sudah meminta dokter memberikan obat terbaik untuknya. Tidak ada bekas luka. Oh, begitu. Sepertinya saya sudah ikut campur. Kamu seperti anjing yang mengejar tikus, tapi ini bukan salahmu. Yanchen selalu sangat peduli dengan Joannya. Joannya, tunggu kau di sana. Joannya. Ketemu. Apa yang kau lakukan? Kamu siapa? Bagaimana masuk ke ruang obat? Saya mengambil obat untuk pasien bernama Joannya. Joannya. Dia dirawat rumah sakit. Apakah kamu mengenalnya? Dokter Kiao terkenal di rumah sakit. Siapa yang tidak mengenalnya? Dari nada bicaramu, kamu tidak akur dengannya ya? Dia orang yang sangat suka mencari perhatian. Siapa yang mau jadi rekan dia? Maukah bekerja sama denganku? Bawa resep ini kepada Xiao Anya. Aku tulis surat pengaduan sebagai Putri Yu untuk menyingkirkannya. Kamu Putri Yu? Tentu saja. Apa masalah dengan obat-obatan ini? Tenang, saya juga belajar kedokteran. Resep ini sama sekali tidak akan membahayakannya. Saya ganti obat bekas luka jadi vitamin. Bantu saya, biarkan dia pergi. Tentu saja, jangan lupa. Yang dia coba dapatkan adalah investasi dari keluarga Yu. Sepakat. Perawat yang datang hari ini terlihat agak asing. Saya adalah magang. Pembimbing saya cuti hari ini. Bagaimana bisa ada obat tidur tercampur di sini? Tidak mungkin. Ini hanya vitamin. Jadi benar, kamu mengganti obatku. Siapa yang mengutusmu? Anya. Saya baru tahu kalau Anda dirawat di rumah sakit kami. Kamu ini, kenapa tidak memberitahuku? Saya tidak ingin merepotkan semua. Itu bukan masalah besar. Saya lihat kondisimu juga cukup serius. Saya memberikan posisi Anda kepada orang lain. Apa? Dokter Chiao, selama bertahun-tahun, nilai yang Anda ciptakan untuk rumah sakit sudah kami ingat. Tapi rumah sakit menerima surat pengaduan, waktu kerja Anda kurang. Anda tidak berundur,
keluarga Yu tidak akan investasi rumah sakit kami. Ini membuat saya sangat dilema. Siapa yang mewakili keluarga Yu membuat keputusan ini? Itu Putri dari keluarga Yu. Direktur, apakah ruang farmasi kita bisa dimasuki siapa saja? Ruang farmasi itu, gembok pintunya sudah lama rusak, dan kamera pengawas di lantai bawah juga rusak. Tidak ada uang, tidak bisa diperbaiki. Jika kau pergi, Putri Yu, investasi rumah sakit. Hanya, jika Anda tetap tidak pergi, keamanan pasien di rumah sakit bisa jamin, apakah Anda tidak menjadi orang berdosa besar? Saya lakukan ini, apakah semuanya demi Anda? Ya, saya memang harus pergi. Kamu lihat, pasanganmu punya pandangan keseluruhan yang hebat. Kalau kamu pergi, aku juga. Korupsi, suap, 2 pelanggaran ini saja. Cukup untukmu tua di penjara. Haji, kalian salah paham. Aku difitnah. Sungguh tidak menyangka. Dekan ternyata orang seperti itu. Anya, Aku minta maaf kepada kamu atas nama Baijo. apa-apa. Kalau bukan dia, aku masih harus bekerja di bawah orang seperti itu. Sebenarnya, menurutku, dengan pengalamanmu, paling tidak menjadi kepala departemen bukanlah masalah besar. Tidak, aku masih muda. Bagi saya, tidak peduli usia. Yang penting adalah kemampuan. Tunggu saja. Halo, Shaolin. Buat kontrak akuisisi rumah sakit Chauhat. Jadikan Anya kepala andrologi. Ja. Inilah seperti mendapatkan rezeki nomplok. Mari kita berkemas untuk keluar dari rumah sakit. Aku meragukan kemampuan rumah sakit ini. Aku lebih baik memanggilkan dokter pribadi untukmu. Kamu membuatku harus mengeluarkan uang lagi. Kamu adalah penyelamat hidupku. Tahukah kamu betapa berharganya hidupku? Aku masih ingat, sebelumnya kamu berpura-pura miskin dan mengatakan mobil ini hanya seharga 50.000. Siapa yang tahu kamu begitu mudah percaya? Aku hanya bercanda, dan kamu langsung percaya. Jadi kamu merasa sangat puas bisa menipuku? Maaf, aku salah. Awalnya aku memang tidak tahu perasaanku sendiri. Awalnya kupikir tidak menyukaimu, jadi aku tidak memberitahumu jati diriku yang sebenarnya. Tidak, masalah. Perasaan apa? Apakah harus dikatakan sekarang? Aku ingin menunggu waktu dan tempat yang tepat. Untuk memberitahumu dengan serius. Baiklah. Anya, apakah kamu suka mobil? Saya tidak suka. Apa kamu tidak ingin memiliki mobil sendiri? Berikut fakta unik untukmu. Uang seseorang untuk beli mobil cukup untuk naik taksi seumur hidup. Baiklah Anya, kamu memang yang terbaik. Uang yang saya hasilkan nanti akan untukmu. Menurutmu, dalam situasi apa, seorang si miliarder bisa jatuh cinta pada itik buruk rupa? Direktur Chong, maaf, orang kaya sudah lihat berbagai wanita. Tapi wanita-wanita itu hanya akan mengejar dia jika dia bertemu dengan wanita yang terlihat mandiri, naif, cipu. Pasti dia akan tertarik. Apakah maksudmu Yu Yanzhen sama wanita itu? Karena dia mudah tipu. 100%. Wanita tak berpengalaman, mudah dikendalikan. Saya mengerti, jika Yu Yanzhen bisa, saya juga pasti bisa. Coba atur acara pesta dan bawa kawannya hadir. Saya jamin kali ini dia pasti meninggalkan Yu Yanzhen. Tahu tidak, wanita yang tidak berpengalaman, dalam situasi apa paling mudah jatuh hati? Saya tidak tahu. Tunjukkan dunia padanya. Letakkan dia dalam kesulitan, lalu selamatkan dia dari kesulitan tersebut. Dokter Chiao lebih sibuk daripada saya. Selamat atas promosiannya, bantu saya untuk pekerjaan ke depannya. Mulai sekarang, kamu adalah direktur termuda di rumah sakit kami. Oh ya, terima kasih atas bantuanmu soal pekerjaan. Jangan cuma terima kasih. Lakukan sesuatu yang nyata juga. Baiklah, aku akan mentraktirmu. Anya, dengar-dengar kamu naik jabatan.
Selamat ya. Acara besar seperti ini harus dirayakan dengan pesta perayaan kenaikan jabatan. Tapi aku malam ini sedia ruang VIP untukmu. Jika kamu tidak datang, kamu akan benar-benar mengecewakan kami. Malam ini, mungkin aku tidak bisa makan malam bersamamu. Mereka buat pesta kenaikan jabatan untukku. Baiklah, kebetulan malam ini aku juga ada rapat internasional. Jadi, kamu pergi sendiri. Jangan minum alkohol ya. Tenang, aku mudah mabuk dengan 1 gelas. Aku tidak minum alkohol di luar. Telepon aku saat hampir selesai. Kenapa harus menelepon? Aku akan menjemputmu, ayo. Kenapa kamu langsung makan begitu duduk? Seperti biasanya, kamu tidak cukup makan. Saya memulihkan diri, pola makan lebih teratur. Saya pikir hidangan penutup ini enak. Tentu enak. Restoran You Group. Koki di sini berasal dari keluarga You. Pantas saja rasanya sangat familiar. Kamu bicara soal sudah pernah makan makanan dari keluarga You? Dengar Anya baru menikah. Kenapa hari ini tidak bawa suamimu? Suami saya rapat, tidak bisa datang. Perusahaan jelek, rapat terus. Dia rapat internasional karena perbedaan zona waktu, jadi malam hari. Rapat internasional katanya. Suami kerja apa? Dapat berapa sebulan? Dia punya perusahaan. Gadis kecil, tahu apa usaha? Biar saya tes kamu, berapa modal minimum untuk memulai perusahaan? Kamu bisa cari sendiri jawabannya. Dia dari You Group. You Group, katanya. Masyarakat sekarang tidak tahu tren apa ini. Semua orang mengklaim terkait dengan grup You. Ayo jangan hanya ngobrol, cepat makan. Makanannya sudah mau dingin. Sudah, jangan omong kosong lagi. Hari ini adalah pesta promosi Anya. Pelayan, bawakan sebotol wine termahal. Ini barang terbaik Camilla Vite Bashar. Dikirim dari Prancis. Nikmati. Bukan untuk saya. Beri dia. Dialah tokoh utama kita hari ini. Anya, kenapa kamu menumpahkan anggur? Bukan aku yang buat. Kamu, kami lihat. Inilah Vita 82. Saya hanya melihatnya di TV. Dan sekarang kamu menumpahkannya. Sangat disayangkan. Ruang pribadi ini dipesan oleh Suman. Apakah anggur ini juga akan dibayar oleh Suman? Pesta promosi Anya. Seharusnya semua biaya ditanggung oleh Anya. Terlebih, botol pecah karena kamu. Berapa harga botol ini? $1 juta. Apakah itu benar? Apa yang bisa dilakukan dengan sejumlah uang itu? $1 juta itu sekitar 10 juta, bukan? Anya, kamu bukan bilang suamimu kerja di Yushi Group? Jadi, gajinya pasti tinggi kan? Bagaimana botol anggur yang tumpah? Suruh suamimu bayar. Tidak boleh. Anya, botol anggur ini kamu pecah. Bukankah kamu yang seharusnya bayar? Anya, kenapa diam saja? Takut? Atau suamimu bukan dari Yushi Group? Bu, ja. Hanya soal anggur hari ini. Kalau tidak beli, maka kita semua di sini harus bayar sendiri. Kenapa? Kenapa? Kita tidak minum. Sedikit pun. Lagi pula, anggur ini seharusnya cowoknya bayar. Tolong bayar tagihan makanan dan minuman kami. Karena kami sudah selesai makan dengan puas dan merasa cukup energi untuk segera berangkat dan melanjutkan kegiatan kita yang penting. Kamu, Anya. Semua hadir dengan niat baik merayakan kenaikan jabatanmu. Secara logis, kamu harus membayar untuk botol ini. Apa kamu tidak mampu membayar? Tolong tunggu sebentar. Saya akan segera membayar tagihan makanan dan minuman kita. Cuma botol beli untuknya. Kamu siapa? Siapa yang izin masuk? Hotel milik saya datang. Tidak diperiksa. Apakah kamu pemilik grup You? Sudah malam. Saya antar kamu kembali ke rumah You. Ayo pergi. Rumah You. Apakah dia benar-benar pemilik grup You? Tuan Yu, saya rekan kerjanya Anya. Bagaimana kalau saya saja yang membayar wine ini? Kamu yang beli. Lagi pula, saya juga seorang sosialita. Bisa bayar sebotol wine. Kebetulan sekali saat ini dia bersaing dengan saya untuk tampil mencolok. Buyu, kami tidak tahu Anda makan di sini. Mohon maaf atas penyambutan kurang baik. Buyu. Siapa yang kamu sebut Buyu? Kamu berani menerima uang Buyu? Apakah kamu tidak tahu hotel kita ini milik grup You? Nyonya Yu. Pengeluaran hari ini saya tanda bakti kepada Anda dan Tuan Yu. Oke, langsung catatkan ke akun saya saja.
Paman, waktu saya keluar, Yanchun memberi saya uang. Biar saya saja yang bayar. Nyonya Yu, kami tak berani biarkan Anda bayar. Apa? Anya Nyonya Yu. Kamu adalah Nyonya Yu. Kamu suami Kiao Anya. Saya pamannya. Apa? Paman Tuan Yu juga pewaris keluarga Yu, bukan? Jadi kamu Tuan Chong, kepala divisi, uang kecil saya bayar saja. Namun, bolehkah saya tahu kontak Anda, Kak Chong? Pernah lihat orang tanpa malu, tapi belum pernah lihat yang sekurang ajar ini. Bodoh ini tadi. Mengganggu kelinci kecil, saya bantu kelinci membalas. Dia pasti akan jatuh cinta pada saya, kan? Boleh saja. Tapi kalau kamu memang punya uang yang cukup, mungkin kamu bisa gunakan untuk hal yang lebih berguna. Kenapa tadi tidak bayar? Kak Chong, kamu tidak tahu. Jika bukan karena dia, botol ini tidak akan tumpah. Benarkah? Kalau begitu, biarkan manajer memeriksa rekaman CCTV. Jangan. Kenapa menghentikanku? Takut aku lihat sesuatu? Aku tidak ada yang perlu ditakuti. Kiao, Anya. Bukankah dia adalah pamumu? Mengapa selalu melindungimu? Mungkinkah kalian berdua memiliki hubungan? Apakah itu tidak mungkin? Apa yang kau bicarakan? Kami sama sekali tidak ada hubungan. Rahasia keluarga kaya, orang kaya memang penuh masalah. Paman, saya pulang sendiri. Kalau tidak, semua salah paham. Sudah malam begini, perempuan pulang sendiri, berisiko. Minta Yanchen, jemput. Jadi paman tidak perlu repot. Tidak merepotkan Tana. Apakah Yu Bashu bodoh bisa tahan Yu Yanchen? Biarkan dia telepon. Masalah. Saya bilang, Anya tampak polos, tapi main licik. Kalau tidak mau menghilang dari kota Qinghai, diamlah. Pakcuk, pengawasan. Hanya pembicaraan terkait pekerjaan antara rekan kerja, lebih baik jangan lihat. Dia benar-benar maling. Teriak maling. Bukan! Seseorang memerintah saya! Ada seseorang yang memerintahmu? Seseorang memerintah saya buat malu dia hari ini. Tidak heran kalau dia adalah bantuan dari Yu Bashu. Sama bodohnya seperti Yu Bashu. Biarkan orang yang memerintahmu membayar. Ingat, vas porselen biru putih di kamar ini adalah barang legendaris toko, bukan? Ya, Pak Chong, apakah Anda ingin mencatat langsung ke akunnya? Misalnya untuk tujuan pengelolaan biaya atau transaksi bisnis yang berkaitan. Baik. Nona, hari ini Anda telah menghabiskan total 1 miliar 3 juta. Bagaimana? Bayar. Saya akan menggunakan kartu. Saldo kartu ini tidak mencukupi. Ada kartu lain? Tidak mungkin. Saya rasa dia juga bukan orang kaya. Lakukan eksekusi. Baik. Tolong jangan, Tayu. Ayo, kalian masih belum pergi. Kamu bilang juga begitu. Sudah diperlakukan tidak adil. Tapi diam saja. Suka rugi. Bukan begitu. Saya hanya merasa berdebat itu tidak perlu. Jadi, bayar untuk mereka itu perlu. Kamu pikir uang keluarga itu datang dari angin? Saya tidak. Ayo, saya antar pulang. Paman, tunggu Yanchun saja. Apa? Tidak bisa datang. Saya naik taksi sendiri. Aduh, kamu tak berterima kasih. Baru saja aku tolong. Kamu masih curiga saya. Baik, terima kasih, Paman. Sama-sama. Dengan senang hati. Ayo, pergi. Ayo, Anda mau pergi? Iya. Apa? Tolong periksa laporan ini sekali lagi. Apakah laporan ini belum saya setujui 2 kali hari ini? Ada sedikit modifikasi pada ikan ini. Berhati-hatilah. Apa dengan kalian berdua? Aneh hari ini. Kenapa tanyakan hal kecil ini padaku? Pastikan malam ini kakakku teralihkan. Akan saya berikan masing-masing dari kalian 0,1% saham saya. Baiklah,
Kalian bisa pergi dulu. Tuan Yu, saya rasa ada yang tidak beres. Kontrak yang dibawa pemegang saham kali ini tampaknya tidak memerlukan perubahan signifikan. Perilaku seperti ini justru terlihat seperti mereka sedang membuang-buang waktu Anda. Bijini, kamu bawa mobil ke sini dulu, lalu cek posisi Joanna sekarang. Iya. Tadi di hotel, dengar kolegamu bilang kamu tidak jujur. Apa? Maksud, kamu bermain hebat. Bukan, itu semua fitnah mereka. Jangan buru-buru, kamu takut saya beritahu Yanchen. Kita semua dewasa, saya mengerti. Jangan fitnah saya. Baik, baik. Aku tidak mengerti. Kenapa target Yanch sekarang bahkan terhadap saya? Betulkah? Saya selalu baik pada keponakan kesayangan saya ini. Orang tuanya kecelakaan mobil. Kalau bukan, saya rawat dia. Bisakah dia hidup sampai kini? Tidak heran Yu Yanchen kadang terlihat kurang aman. Ternyata kecil dia sudah bergantung pada orang lain. Kalau begitu, pengalaman dia mirip dengan saya. Tapi dia lebih unggul. Anya, maaf. Tadi saya sempat melamun. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya ingin memberitahumu. Kursi belakang ada minuman, haus minum. Terima kasih Om. Kebetulan saya memang sedikit haus. Ini alkohol. Ya, kelinci. Ini memang alkohol terkuat yang bisa ditemui. Ini bukan jalan menuju rumah keluarga Yu. Mau membawaku kemana? Saya bawa kamu ke tempat orang dewasa. Belok kiri, NWI. Yu sedang menghadiri jamuan makan bersama teman dekatnya. Tidak mendengar telepon wajar. Anda jangan terlalu khawatir. Rasanya ada yang tidak beres. Saya punya firasat buruk. Khawatir Anda tiba-tiba meninggalkan para pemegang saham dan keluar secara mendadak. Direktur Chong akan memanfaatkan hal ini untuk menyulitkan Anda. Pelalang setelah musim gugur tidak lagi menjadi ancaman. Dia sedang bergerak. Cepat ikuti dia. Iya. Yanchen, aku sudah kembali. Kenapa tidak ditemukan? Apakah mencari di lokasi ini? Terima kasih. Tentu saja, aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi, apa yang akan kamu tukarkan denganku? Kartu kamar ini memang milikku. Kembalikan kepadaku. Lihatlah ini. Kamu tahu di mana sebenarnya tempat ini berada. Tolong lepaskan aku segera. Jangan terus memegangku begitu keras. Dan tidak berhenti. Makin kamu lari, semakin aku bersemangat. Apa yang harus aku lakukan? UTK kamu lepaskan aku. Melepaskanmu? Kecuali kamu memberiku catatan medis Yu Yanchen. Halo, Anya. Tuan Yu, kasus. Jangan pura-pura kamu. Yu Bashu. Kalian semua tahu. Dia punya buta wajah. Setia membantunya. Orang dia. Bagaimana mengelola Yu? Nona Bashui. Yu Baishu. Wanita pengkhianat. Menipuku. Bilang bawa orang ke rumah tua. Bunuh. Dia akan berikan kasus. Yu Yanchen. Kamu cepat. Ya. Namun, membayangkan setelah malam ini aku bisa melihat keponakanku yang baik. Benar-benar hancur. Semangat! Lepaskan aku! Jangan menolak anggur pemberian, lalu malah memilih anggur paksaan. Lepaskan! Pergi! Tolong, tolong. Suster Ipar, lama tidak bertemu. Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku datang untuk membantumu. Wanita dari grup Yu Corporation. Kalian beruntung.
Hari ini, jangan lupa rekam video ya. Aku ingin mengirimkannya ke kakak Yanjeng. Jangan sentuh aku, jangan. Jangan buru-buru, Pak. Jangan rusak rencanaku. Kamu sudah menipuku sekali. Tidak ada kali kedua. Pak, aku tidak berniat menipumu. Sebelumnya aku belum dapat rekam medis lengkap. Baru ku peroleh. Mana rekam medis? Dia berkaitan baik dengan dokter. Bagaimana aku dapat rekam medis itu? Syukurlah Shouxinmen bodoh sekali. Curi cap. Bisakah saya membuatkan dokumen palsu? Sejauh yang saya tahu, Yu Yancheng belakangan ini terlihat menemani seseorang di rumah sakit. Dia diam-diam mengobati prosopagnosia-nya. Kamu punya bukti? Cek sendiri. Jadi, dia sudah sembuh. Aha. Saya nggak percaya. Mantan asistennya mendukung saya. Dia yakinkan saya Yu Yancheng tidak akan sembuh. Kalau kamu tidak percaya, silahkan periksa di rumah sakit. Baik, saya akan memeriksanya. Kalau dia belum sembuh, kamu tunggu saja. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepas. Saudara, Apakah kalian bekerja karena dibayar? Suamiku kaya, dia miliarder. Tolong lepaskan aku. Kaya. Tuan muda, sepertinya mobilnya benar-benar rusak. siapa yang kamu telepon? Kembalikan ponselku. Hanya. Tuan, pinjam mobil. Kenapa? Siapa kamu? Mobil istriku. Aku benar-benar buru-buru. Kalau tidak bisa, aku tukar mobilku dengan mobilmu ini. Benarkah? Benar. Serius. Segera lihat, jangan sampai dia mati. Abang, wanita ini pingsan. Apa yang harus dilakukan? Segera hubungi kontak. Halo, Kayu. Wanita itu pingsan. Apa yang harus dilakukan? Pingsan bukan berarti mati. Lanjutkan apa yang harus dilakukan. Setelah selesai, kalian tidak akan kekurangan imbalan. Dasar bocah. Berani kamu memukul pamanmu. Kakak, Yuji bilang, lakukan yang wajib. Jangan kerja keras tak menikmati. Nikmati dulu. Ayo. Baik. Anya. Apa yang kamu lakukan? Anya. Kamu baik-baik saja, Anya? Anya. Yo, ini aku. Aku, Yu Yancheng. Yu Yancheng, kamu datang menyelamatkanku. Maaf, aku terlambat datang. Tuan Yu, Paman Yu Chong baru siaran langsung. Bilang Anda pukulnya demi waris. Warganet marah. Saham Yu Group, anjlok. Kamu pukulnya. Siapapun yang berani menganiayamu, tidak satu pun akan kubiarkan. Apakah aku telah merepotkanmu? Aku hanya khawatir kamu tidak menyusahkanku. Kamu jangan bilang kalau sudah memukul mereka satu persatu. Meskipun kamu rusak mobil Yu Chong, aku selesaikannya. Yu Yancheng, thanks. Untuk suamimu sendiri, masih perlu basa-basi? Ingat, tak peduli seberapa besar kesalahanmu. Buat masalah besar, aku akan selesaikan untukmu. Yu Yancheng. Kamu sungguh baik. Tapi bagaimana dengan saham Yushi? Tenang, aku sudah mempekerjakan departemen hukum dengan gaji tinggi. Masalah kecil bisa diselesaikan. Mana Yu Bashui? Nona Bashu melarikan diri. Kakinya belum sembuh. Kemana lari? Suruh orang menangkapnya kembali. Iya. Setelah menemukannya, bawa dia. Jangan beritahu dia kesabaran. Saya terbatas. Ada 2 kali, tidak ada yang ketiga. Dia bawa 4 orang. Apa yang ingin mereka lakukan terhadap Anya? Biarkan dia rasakan sendiri. Yancheng, dalam hal ini, dia memang sudah terlalu berlebihan. Namun, dia tetap adikmu. Itu akibat dari perbuatannya sendiri. Jangan campur. Kenapa kamu selalu begitu? Saya tahu kamu sangat baik hati, tetapi kadang kamu perlu tegas. Mengerti? Baik, saya mengerti.
Kamu marah? Marah. Marah. Karena kamu tidak jaga diri. Ayo, bangun. Hati-hati. Tidak apa-apa kan? Antar kamu ke rumah sakit. Saya tidak mau ke rumah sakit. Baru saja keluar. Kamu bisa bilang begitu. Benar-benar tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya dokter. Percayalah pada saya. Kalau begitu, saya akan obati kamu, Kobayashi. Sakit. Oh, lebih pelan. Kalau sakit, bilang. Tidak. Tidak sakit. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu membantu mengoleskan obat tadi. Aku tidak bermaksud... Tapi sekarang, aku punya maksud lain. Cium lagi, boleh. Tampaknya apa yang dikatakan dokter itu ya aku sering berinteraksi dengan orang yang kusukai. Tak wajahku mungkin bisa sembuh. Tuang Yu, tekanan opini publik sudah tak tertahankan. Apakah Departemen Hukum dan Humas hanya makan gaji? Perusahaan banyak orang direktur Chong. Kalau begitu, atur tim baru, kabit trending topic, lalu investigasi. Siapa yang bermain api? Kirim surat hukum ke mereka. Namun, apakah Anda tidak akan secara langsung menjelaskan? Tidak perlu. Kamu pergi saja. Aku tidak apa-apa. Bukan. Kamu kecil. Kamu pergi dulu. Kamu kecil yang tidak tahu terima kasih. Kamu ingin suami pergi lagi? Pamanmu sangat licik. Aku takut kamu tidak bisa menghadapinya. Bagaimana bisa memuji pria lain depan suami? Bukan itu. Aku merasa grup you sangat penting bagimu. Aku tidak ingin kamu terganggu karena aku... Grup you memang penting bagiku. Tapi hanya kamu lebih penting bagiku. Kenapa kamu selalu mendorongku pergi? Dengan alasan merendahkan diri sendiri seperti ini. Namun, Nona Baisha berkata, kamu dan dia punya topik yang sama. Benar, tapi aku tidak menyukainya. Suka kamu... Maka aku tidak mengerti. Kamu adalah seorang CEO miliarder. Di sekitarmu ada banyak perempuan, ada yang cantik, sesuai derajat sosial. Kenapa kamu sukaiku? Iya, aku memang sudah bertemu banyak orang. Namun, mereka dangkal dan sombong. Hanya kamu yang baik dan kuat. Dan juga lucu dalam kebodohanmu. Apa ini? Anya. Sebenarnya, kali ini aku bergegas datang untuk menyelamatkanmu. Di perjalanan, aku kesal padamu. Aku marah, kamu tidak jaga diri. Kesal kamu, beri dia kesempatan. Tapi kemudian, saya merasa, sebenarnya saya sedang cemburu. Kamu cemburu, Yubashu. Jadi, akui saja, kamu sangat menyukai saya. Benar kan? Hari ini, setelah ketakutan besar seperti ini, saya juga bertengkar denganmu. Maaf, itu salahku. Kamu tidak salah. Saya tahu kamu baik padaku. Aku cari orang antar kamu pulang. Aku urus perusahaan, boleh? Pengurus rumah tangga. Baik. Anya. Sini, duduk di sini. Kamu kenapa? Sendirian? Nenek, malam ini kenapa datang? Saya melihat pria berhati dingin seperti Yu Chong muncul di trending. Lihat. Yunjong sudah pergi menangani hal ini. Dia akan mengadakan rapat Dewan Direksi besok pagi. Anda tidak perlu khawatir lagi. Rapat Dewan Direksi. Para pemegang saham lama memiliki pemikiran mereka sendiri. Tidak akan ada kejadian tak terduga. Seharusnya tidak ada kejadian tak terduga. Shaolin sudah tahu siapa saja di pihak Paman Yunjong. Bagus. Itu membuatku tenang. Hei, benar. Kok aku merasa wajahmu tidak terlihat baik? Tidak apa-apa, Nenek. Aku hanya... Ada kejadian apa? Ceritakan ke Nenek. Nenek akan membelamu. Nenek, aku ingin Yanchun urus ini dulu. Dia marah. Aku tahu dia. Dia berpikir kamu kurang peduli padanya. Anya, bukan hanya perempuan yang membutuhkan rasa aman. Laki-laki juga. Jika kamu tidak bisa memberinya rasa aman yang cukup, dia pasti ganggu kamu.
Bagaimana berikan rasa aman padanya? Kamu harus lebih sering mengatakan bahwa kamu mencintainya. Ingat kata-katanya. Sehari-hari, sesekali, beri dia kejutan kecil. Pria begitu, mudah dihibur. Baik, saya mengerti. Hari ini saya panggil semua ke sini untuk mengadakan acara akhir tahun lebih awal, bagikan bonus tahun. Terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian bagi You Group. Tahun ini lebih awal? Kamu tidak lihat berita trending kemarin? Jelas, saya orang yang tegas dalam penghargaan dan hukuman. Yang baik saya beri hadiah, yang tidak mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, saya hitung semua. Saya mengumumkan. Apa yang terjadi? Ini adalah wartawan yang sengaja saya undang. You jelaskan topik trend. Tuan Yu, apakah benar Anda memukul paman Anda demi hak waris? Ada yang mengatakan Anda terlihat di rumah sakit untuk mengobati prosopagnosia. Benarkah? Saya tanya, untuk mewarisi perusahaan You, apakah syarat utama harus memiliki nama marga You? Paman saya yang baik. Sebenarnya sejak awal saya tidak ingin berbicara mengenai hal ini. Anda memaksa saya, Shaolin. Laporan tes DNA ini tidak hanya membuktikan bahwa Anda adalah anak di luar nikah, tapi memberitahu saya, ibu Anda berkolusi Pak Wang. Mereka khianati. Kakek, dengan kata lain, darah You tidak ada di tubuhmu. Apa yang Anda katakan? Selain itu, Anda berkolusi dengan orang lain untuk mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, dan berkomplot untuk menyewa pembunuh. Saya punya bukti akan tim pengacara terbaik. Anda dihukum penjara seumur hidup. Paman, saya di sini mendoakan Anda panjang umur. Tolong ampuni saya. Pak Yu, saya punya keluarga. Saya nggak bisa masuk penjara. Pak Yu, saya ditipu Yu Chong. Beri kesempatan. Saya setia kepada perusahaan Yu. Tidak mungkin. Mungkin saya bermarga. Yuk, tidak mungkin. Bawa pergi. Tidak mungkin. Lalu, tentang prosopagnosia saya akan sembuh segera. Jika tidak ada hal lain, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Apakah Anda Nyonya Yu? Saya... Bukan. Kalian salah tangkap orang. Di catatan medis, Anda ICU Beshu. Bukan. Saya bukan. Malam. Laporan. Anda terlibat kegiatan tak senonoh di Washeng Restoran. Mohon bantu penyelidikan. Tidak. Siapa lapor? Hotel yang lapor. Mereka berikan rekaman kamera pengawas. Rekaman menunjukkan bahwa Anda memang masuk ke kamar yang sama dengan 4 pria dan menginap semalam. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan soal rekaman itu. Sekarang, rekaman bisa saja dipalsukan. Ada yang ingin mencelakakan saya. Mereka mau fitnah saya korban. Nyonya, tanpa bukti kami tidak menangkap orang. Kami pastikan rekaman tidak dimanipulasi. Diam. Tahu saya? Saya adalah putri keluarga Yu. Sekarang bukan lagi keluarga You. Kami tidak memiliki orang sejahat dirimu, Kak Yeoncheon. Cha Chan-chan, selamatkan aku. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik seperti kamu. Yu Yeoncheon, aku adikmu. Kenapa kau bisa diam melihatku menderita? Kamu masih belum sadar bahwa kamu memang salah. Aku tidak melakukan apapun. Mereka memfitnah aku. Kamu percaya orang lain tapi tidak percaya aku. Berani bilang 4 orang itu bukan kamu panggil. Bukan. Aku. Mereka memperkosa aku. Selamatkan. Mona, masuk. Kami punya rekaman panggilan dan transfer uang kamu dan keempat orang itu. Mereka sudah menyerah. Sekarang ada bukti saksi dan barang bukti. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan diri? Qianchan, aku hanya kilaf sesaat. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa ditangkap. Sangat menjijikkan. 4 pria dan 1 wanita sungguh membuka mata. Saudari, manusia tidak takut salah. Takut salah tanpa tobat. Semoga masuk. Kamu bisa merenungkannya. Letakkan. Oh, barang panas. Berikan padaku. Aku baik-baik saja. Bilang tidak apa-apa. Tanganmu sudah merah. Kamu tidak marah padaku lagi. Suami istri, mana ada dendam semalam? Waktu itu aku salah.
Seharusnya aku tidak meragukanmu juga, tidak meremehkan diriku. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Sebagai kompensasi, aku sudah menyiapkan meja penuh makanan barat kesukaanmu. Duduk. Sayang, sebenarnya apapun yang kamu buatkan untukku, aku pasti suka. Ada hal ingin kubicarakan. Akhir-akhir ini kamu jarang memanggilku suami. Rasanya agak canggung. Canggung. Kalau begitu, aku akan duduk di sini. Kamu panggil aku suami 100 kali, supaya tidak canggung lagi. Kamu bermimpi. Sayang, bagaimanapun aku ingin mendengar, panggil sekali. Masih rasanya sulit untuk memanggil. Ok, saya punya cara biar kamu rela panggil saya suami. Besok jam 8 malam, di lantai atas Washing Restaurant. Ada yang ingin saya katakan padamu. Apa itu? Tidak bisa diberitahu sekarang. Tidak bisa. HMPH. Kenapa, Mr. Yus? Nenek, saya punya kabar baik. Saya berencana melamar Joannya. Bagus. Apakah nenek perlu membantu apa? Mau 8, cukup hadiah. Besok malam. Mendadak. Banyak hal terjadi di antara kami. Terlalu lama tertunda. Sekarang saya tidak ingin menunda lagi. Anak baik, kamu benar-benar sudah dewasa. Dulu, nenek sengaja tidak langsung menyerahkan Yugru padamu. Sengaja biarkan pamanmu mengambil alih. Kamu tidak menyalahkan nenek. Nenek, saya tidak mungkin menyalahkan Anda. Saat itu, nenek khawatir kamu belum cukup dewasa. Tiba-tiba mengambil alih perusahaan sebesar ini. Kamu mungkin akan merasa kewalahan. Sekarang semuanya baik-baik saja. Nenek akhirnya bisa dengan tenang menyerahkan Yugru padamu. Nenek, jangan khawatir. Saya akan lakukan dengan baik. Lagi, Joannya jaga saya. Nenek tidak tahu, waktu dia terluka, perusahaan ada masalah. Begitu dia dengar, langsung suruh saya balik ke perusahaan. Dia hebat. Nampaknya, Sun Wukong masih butuh Buddha untuk mengendalikannya. Tidak, ini masih belum benar. Saya tanya, kamu dan Anya, apakah sudah melakukan itu? Yang mana? Seperti suami istri yang itu. Oh nenek, apa yang Anda bicarakan? Oh ternyata cicit saya bahkan tidak ada tanda-tandanya. Dengan ini, minta Yushi dari saya. Diskusi selesai. Tunggu kalian kapan sudah melakukan itu. Baru datang, cari saya lagi. Istriku, besok malam, sampai jumpa. Baik. Itu bukan asisten Tuan Yu dari grup Yu? Sepertinya pada rapat pemegang saham Yu terakhir, dia mengendalikan semuanya. Nyonya muda, Tuan Yu minta saya antar ke Washang. Nyonya muda Tuan Yu, apakah Kanya istri Tuan Yu? Pada acara promosi Kanya, Kasimon bersikap begitu padanya. Jangan bicara orang sial itu. Dia ditangkap sendiri. Kami di rumah sakit kena dampak. Jadi harus lembur berhari-hari tanpa sebab. Ya, kali ini akhirnya bisa pulang tepat waktu. Hari ini Juan bisa pulang tepat waktu. Cepatlah pulang. Jangan sampai tidak aman di jalan. Nyonya muda, silakan. Nyonya muda, ini gaun yang Tuan Yu desain sendiri sebulan lalu. Dipesan khusus untuk Anda dari desainer Prancis. Nanti saya antar Anda ke hotel untuk menggantinya.
Aku tahu pakaian ini hanya untukmu saja. Tapi ini terlalu berharga. Baik, salahku. Tak punya konsep uang. Mulai sekarang, semua aset keluarga Yu akan aku serahkan untuk kau kelola. Tidak, tidak. Jangan tolak aku. Nona, kyawannya pernikahan kita dimulai dari kebohongan tergesa-gesa. Tapi aku berharap di hari-hari berikutnya kita bisa saling mengenal lagi, saling memahami, saling mencintai. Baik, kamu benar-benar orang yang bodoh kecil. Apa yang akan terjadi jika aku menipumu lagi? Nona Chow, Anda menikah dengan Tuan Yu Yanchan? Tidak peduli hidup, sakit, tetap setia. Saya bersedia. Anya, seorang anak yang penuh dengan keanehan dan kegembiraan. Selalu membawa suasana ceria dimanapun dia berada. Janji, di hari-hari mendatang tidak ada kebohongan, hanya kebahagiaan. Siga, 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 siga. Apakah tiba-tiba penyakit buta wajahku sembuh? Ternyata harus tampan ini. Selama lebih dari 30 tahun belum pernah melihat wajah sekeren ini. Sungguh disayangkan. Suami! Yang terhormat, istri, saya turun untuk lari pagi, sekalian beli sarapan. Selamat pagi, Nyonya Muda. Selamat pagi, Wama. Selesai sudah? Nyonya tua, Nyonya tua. Lihat, mereka berdua akhirnya. Ya ampun, bagus sekali. Benar-benar anugerah. Akhirnya saya bisa dengan tenang menyerahkan Yus kepada Yonchen. Istri, ayo, mengapa bangun pagi? Apakah pinggangmu sakit? Kalau sakit, saya pijat sebentar. Yu Yonchen, tahu malu. Istri,